Keperawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan. Secara keilmuan, perawatan kritis fokus pada penyakit yang kritis atau pasien yang tidak stabil. Untuk pasien yang kritis, pernyataan penting yang harus dipahami perawat ialah, waktu adalah vital. Sedangkan istilah kritis memiliki arti yang luas, penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar. Menurut American Association of Critical Care Nurse atau AACN pada tahun 2006, keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal. Kemudian, menurut American Association of Critical Care Nurse atau AACN pada tahun 2012, asuhan keperawatan kritis mencakup diagnosis dan penatalaksanaan respon manusia terhadap penyakit aktual atau potensial yang mengancam kehidupan. Lingkup praktik asuhan keperawatan kritis dapat didefinisikan dengan interaksi perawat kritis, pasien dengan penyakit kritis, dan lingkungan yang memberikan sumber-sumber yang adekuat untuk pemberian perawatan. Pada prinsipnya, pasien kritis adalah pasien dengan perburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat atau UGD di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Unit perawatan intensif atau ICU adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis, sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner yang disebut Intensive Care Coronary Unit atau ICCU. UGD, ICU, maupun ICCU adalah unit perawatan pasien kritis di mana perburukan patofisiologi dapat terjadi secara cepat yang dapat berakhir dengan kematian. Prinsip keperawatan kritis dapat meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah mengenali ciri-ciri dengan cepat dan penatalaksanaan dini yang sesuai pada pasien beresiko kritis atau pasien yang berada dalam keadaan kritis dapat membantu mencegah perburukan lebih lanjut dan memaksimalkan peluang untuk sembuh. Menurut Guinut pada tahun 2006 dalam Jevon dan Ewens pada tahun 2009, yang kedua adalah Comprehensive Critical Care Department of Health di Inggris, merekomendasikan untuk memberikan perawatan kritis sesuai filosofi perawatan kritis tanpa batas atau Critical Care Without Wall, yaitu kebutuhan pasien kritis harus dipenuhi dimanapun pasien tersebut secara fisik berada di dalam rumah sakit menurut Jevon dan Ewens pada tahun 2009. Selanjutnya yang ketiga adalah pasien kritis memerlukan pencatatan medis yang berkesinambungan dan monitoring penilaian setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian pasien kritis erat kaitannya dengan perawatan intensif karena dengan cepat dapat dipantau perubahan fisiologis yang terjadi atau terjadinya penurunan fungsi organ-organ tubuh lainnya. Sebenarnya tindakan pelayanan kritis telah dimulai di tempat kejadian maupun dalam waktu transportasi pasien ke rumah sakit yang disebut dengan fase prehospital. Tindakan yang dilakukan adalah resusitasi dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan. Triase merupakan tindakan pertolongan yang dilakukan untuk melakukan pemilahan korban dalam keadaan kritis dan kedaruratan. Pasien-pasien yang terancam hidupnya harus diberi prioritas utama. Pada bencana alam di mana terjadi sejumlah kasus gawat darurat, maka skenario pengelolaan keadaan kritis harus dirancang sedemikian rupa sehingga pertolongan memberikan hasil secara maksimal dengan memprioritaskan yang paling gawat dan harapan hidup yang tinggi. Peran perawat dalam lingkup perawatan kritis, yang pertama adalah menghormati dan mendukung hak pasien atau pengganti pasien yang ditunjuk untuk pengambilan keputusan otonom atau pengambil keputusan. Yang kedua adalah ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Selanjutnya yang ketiga adalah
membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Yang keempat adalah menghormati nilai-nilai, keyakinan dan hak-hak dari pasien. Yang kelima adalah menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. Yang keenam adalah mendukung keputusan dari pasien atau keluarga tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan ataupun proses perpindahan rujukan ke rumah sakit lain yang memiliki kualitas yang sama ataupun memiliki kualitas lebih bagus. Yang ketujuh adalah melakukan bimbingan spiritual untuk pasien dan keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Yang kedelapan adalah memantau dan menjaga kualitas perawatan yang didapatkan oleh pasien. Dan yang kesembilan adalah bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien dan tim profesional kesehatan lainnya. Perlu diketahui bahwa prinsip dari triase dalam keperawatan kritis meliputi eksigen. Eksigen ini merupakan pasien yang tergolong dalam keadaan gawat darurat 1 dan memerlukan pertolongan yang segera. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien dengan obstruksi jalan nafas, fibrilasi ventrikel, ventricle takikardi dan cardiac arrest. Kemudian, emergen. Emergen yang disebut juga dengan gawat darurat 2 yang memerlukan pertolongan secepat mungkin dalam beberapa menit. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien dengan infak miokard, aritmia yang tidak stabil dan pneumotoraks. Kemudian, urgen. Urgen ini adalah yang termasuk ke dalam gawat darurat 3. Di mana waktu pertolongan yang dilakukan lebih panjang dari gawat darurat 2 akan tetapi tetap memerlukan pertolongan yang cepat oleh karena dapat mengancam kehidupan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ekstraserbasi asma, perdarahan gastrointestinal dan keracunan. Yang terakhir adalah minor atau non-urgen. Yang termasuk ke dalam gawat darurat 4 ini adalah semua penyakit yang tergolong ke dalam yang tidak mengancam kehidupan pasien. Respon seperti apa yang akan diberikan oleh individu dan keluarga pada situasi kritis? Kita dapat melihat respon individu dan keluarga terhadap pengalaman keperawatan kritis. Penyakit kritis adalah kejadian dramatis emosional yang dialami pasien dan keluarganya. Untuk beberapa situasi tertentu persiapan dari segi psikologis perlu dilakukan. Perawat kritis berada di posisi yang paling tepat untuk memahami kondisi yang dialami pasien dan keluarganya dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Gejala fisik dari penyakit kritis yang mengancam jiwa, seperti nyeri tingkat akhir atau perdarahan biasanya disertai dengan respon psikologis dari pasien dan keluarganya, seperti cemas, takut, panik, marah, perasaan bersalah, dan distres spiritual. Itulah beberapa respon yang ditunjukkan oleh individu dan keluarga pada pengalaman keperawatan kritis.